Mmm.
Salam konstruksi Bapak Ibu, Dewan Pengurus Nasional, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Hari ini kita membahas 23 Juli 2021 terkait distance learning di Indonesia ya, dengan subtema pembelajaran tekstual dan atau interaktif berbasis teknologi informasi jarak jauh. Next slide. Ya, pendidikan jarak jauh atau dikenal dengan PJJ di Indonesia ya. Mengapa harus kita sepakat terkait PJJ ya? PJJ itu berdasarkan kalau kita lihat dalam Kepmen ya, Keputusan Menteri Nomor 107 2001 terkait penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh ya. Kemudian Renstra Depdikminas 2005 sampai 2009. Kemudian wilayah geografis dan SDM di Indonesia ya. Next slide. Oke, kemudian ada satu sepakat tentang PJJ ya. Ini ada e-library, e-learning, e-journal ya. Itu bisa juga mencakup tingkat pendidikan dari diploma 1, diploma 3 maupun diploma 4 ya. Kalau untuk strata sarjana itu S1, S2, S3. Ya, pelatihan atau training ya, ini termasuk juga dalam learning ya, pelatihan. Kemudian sertifikasi termasuk pelatihan training, kemudian sertifikasi pendidikan profesional, kemudian sertifikasi vendor akademi, kemudian sertifikasi standar kompetensi kerja, ya, develop content, e-learning interaktif ya, itu terkait radio atau TV, modul ajar interaktif video di mainstreaming yes. Kemudian sim distance learning ya, itu bisa memiliki infrastruktur ICT equipment lab ya. Next slide. Ini latar belakangnya keadaan APK ya, Pendidikan Tinggi 2007, pemerataan dan perluasan akses. Komponen-komponen yang termasuk APK adalah penduduk usia 10 sampai 24 tahun ya, kemudian jumlah mahasiswa, kemudian PTN, perguruan tinggi negeri, PTS, perguruan tinggi swasta, PTK, PTAI, dan UT, Universitas Terbuka ya. Jadi tahun 2005 sampai 2007 ya, itu ada 25 juta untuk penduduk usia 19 sampai 24 tahun. 2006 25 juta 349.300, 2007 25 juta 350 ribu penduduk ya. Jadi terjadi kenaikan ya Bapak-bapak. Tahun 2008 itu juga terjadi kenaikan sekitar 18,0% ya. Jumlah mahasiswa juga mengalami fluktuasi ya. Di tahun 2005 itu ada 3.568.000 orang lebih. Di tahun 2006 ya 4.280.000 lebih. Di tahun 2007 4.375.000 lebih ya. Dan PTN juga begitu ya. Di tahun 2005 ada 505.479 perguruan tinggi negeri, 2006 524.693 PTN, tahun 2007 itu 978.739 PTN. Jadi terjadi kelonjakan yang sangat signifikan di tahun 2007 untuk perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta juga mengalami fluktuasi ya Bapak Ibu, dari 2.243.000 itu 2005, dan 2006 2.567.000 lebih, 2.392.000 lebih ya untuk di tahun 2007. Terjadi fluktuasi di perguruan tinggi swasta. PTK juga begitu, PTAI juga begitu. Di Universitas Terbuka juga kita lihat dari 202.051 Universitas Terbuka terjadi kenaikan menjadi 322.054 Universitas Terbuka yang berdiri ya. Di tahun 2007 terjadi kenaikan yang sangat baik ya.
sekitar 450.649 cabang universitas terbuka. Next slide, Bapak Ibu. Ini keadaan APK pendidikan tinggi di beberapa negara ya, tahun 2005 dan 2007. Data ini diambil dari Indonesia tahun 2007. Indonesia itu memiliki 17,26%, China 20,3%, Filipina 28,1%, Malaysia 32,5%, Thailand 47,7%, dan Korea meningkat menjadi 91% ya. Jadi ini keadaan APK perguruan pendidikan tinggi di beberapa negara. Kita adalah yang terendah di Asia ya, di angka ini hanya 17,26%. Next slide. Ya, berdasarkan Kepmen, Keputusan Menteri 107/U/2001 penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh, Pasal 2, tujuan penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh adalah terwujudnya tujuan pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi serta terciptanya kesempatan mengikuti pendidikan tinggi ya. Ini menjadi barometer yang penting untuk program pendidikan jarak jauh ini ya Bapak Ibu. Inilah dasar hukum daripada permen tersebut di pasal 2 ya. Next slide. Dalam Kepmen 107/U/2001 ini terkait penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh di pasal 4 dan ayat 2 itu meliputi beberapa persyaratan. Sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT dengan nilai A atau U unggulannya. Kemudian bekerjasama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan program dan bahan ajar, pemberian layanan bantuan belajar, layanan perpustakaan, dan pelaksanaan praktikum dan pemantapan pengalaman lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh. Next slide. Next slide. Next slide. Ya. Dalam Kepmen 107/U/2001 penyelenggaraan pendidikan program jarak jauh ini ada di pasal 4 ya, terkait mekanismenya ya. Mekanisme dan proses evaluasi persyaratan serta persetujuan untuk penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Nah, ini menjadi salah satu poin penting bagi kita. Pemerintah sangat fokus terhadap pendidikan jarak jauh, dan ini juga mungkin bisa ditambahkan nanti dengan yang namanya pendidikan okupasional ya, atau keterampilannya. Next. Restra di Depdiknas 2005-2009, Restra Depdiknas bab 3 terkait kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional butir A, pemerataan dan perluasan akses, program ke-12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana ya, sistem pembelajaran jarak jauh, distance learning, lingkungan tinggi, pendidikan formal dan pendidikan non formal untuk mendukung perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan non formasi. Restra Depdiknas sebab 6 terkait rencana pembangunan pendidikan nasional jangka menengah tahun 2005-2009. Butir di program pendidikan tinggi butir 1 terkait pemerataan dan perluasan akses, paragrafnya tinggi ya, dengan berbagai percontohan pada beberapa perguruan tinggi dan pusat pelatihan hingga tahun 2009 yaitu ITB, ITS, UGM, IPB, UI, UNRI, Undana, Unhas, Pens, dan Polmal. Diseminasi proyek ini akan dikembangkan pada Unlam
UME, UNEY, UNDP, Punhalau, Uncen, dan PT-PT lainnya, perguruan tinggi lainnya. Ya, next slide. Ini bentuk jejaring Community College Jawa Timur binaan PENS. Bisa Bapak Ibu lihat, perhatikan dan sama ya petanya, peta penyebarannya ya. Ya, pemahaman model sistem pembelajaran di PENS ITS ya. Infrastruktur, Jardinas, ISP dan SPD, hybrid sistem pembelajaran tatap muka dan mandiri berbasis TIK, pembelajaran tatap muka, kuliah tatap muka di provider, 1 minggu di PENS setiap bulannya, kuliah online menggunakan sistem dosen jaga ya. Kemudian minggu setiap bulannya terjadwal ada absensi online seperti kuliah biasanya, conference menggunakan MCU PENS, mulcast untuk broadcast ke pusat pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan khusus. Pembelajaran mandiri berbasis TIK Learning berisi modul ajar, PPT dan soal forum, streaming server, siaran tunda, hasil kuliah, conference, dan modul interaktif. Next slide. Ya, ini model pembelajaran setiap bulannya ya, bisa dilihat dulu di percat ini. Next.
Ya, infrastruktur TIK ini pemanfaatan Jardiknas bisa dilihat. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang bertanya? Halo. Belum ada, Pak. Oke, kita next slide ya. Ada real time application, di sini juga ada skemanya ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti tinggal di raise your hand ya. Next slide. Infrastruktur kuliah online ini ada kami lihat buat dial plan-nya ya. Jadi bisa dilihat di sini dial plan-nya. Di sinilah APNAS berperan bagaimana infrastruktur ini kita ambil dalam peluang ya. Baik itu dalam provider ISP, Internet Service Provider, business unit atau business concept, maupun infrastruktur yang bisa kita garap dalam telekomunikasi ya. Next slide. Ya, ini dosen jaga ya. Polip chatting inbox conference ini terintegrasi dalam sistem informasi kuliah online ya. Next slide. Ya, ini sistem informasi kuliah online terintegrasi dan interaktif dari kementerian ya. Bisa kita lihat nanti di websitenya dari kementerian masing-masing. Next slide. Setting interaktif dosen jaga ini juga menjadi parameter kebutuhan infrastruktur ya. Jadi sehingga pada saat back to kampus mandiri itu memiliki infrastruktur atau perangkat pendukung terkait telekomunikasi ya. Next slide. Tugas online dan terpadu saya next slide ya, karena ini secara link di kementerian terkait itu ya, Kementerian Pendidikan tadi bisa kita lihat di link masing-masing website yang sudah diberikan atau address yang diberikan oleh para dosen ya. Next slide. Ya, ini juga aplikasi daripada dosen jaga ya, inboxnya. Next. Ya, kuliah online dosen jaga juga tracking online ini bisa kita lihat bahwasanya kalau kondisi-kondisi yang agak susah ya di jaringan telekomunikasi atau tower-tower telekomunikasi terbatas, maka tujuan daripada pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi hal yang sulit karena keterbatasan atau kurang lancarnya informasi telekomunikasi sinyal ya. Ini juga akan mempengaruhi daripada perkuliahan online tersebut. Next slide. Kuliah conference pada sistem dosen jaga. Jadi aplikasi sekarang banyak ya Bapak Ibu, bisa Google Meet, webinar, Zoom meeting dan segala macamnya. Ini bisa kita lihat aplikasi tersebut sama dengan ya, dengan ada kuliah conference pada sistem dosen jaga ini. Jadi sama dengan penggunaan media Zoom meeting lainnya ya. Next. Ya, ini rekapitulasi kuliah online ya, kami percepat. Next slide. Absensi ini salah satu bentuk daripada webinar ataupun dalam bentuk link ya, link yang sudah disajikan. Jadi kita juga dalam APNAS ini Bapak Ibu punya beberapa bisnis unit masing-masing, baik itu bisnis unit telekomunikasi dan informasi, kemudian ada juga terkait kepada supplier ya, supplier atau distributor daripada perangkat-perangkat IT ya Bapak Ibu, komputer ya. Itu bisa juga yang membutuhkan infrastruktur atau pekerjaan ME-nya sendiri ya, termasuk juga pekerjaan instrumentasi ya, instrumennya. Next. Ya, ini teleconference PMCU PENS ini juga perlu dipastikan Bapak Ibu. Kenapa PENAS membahas
apa namanya materi ini karena kita menjadi lebih awas dan lebih paham ya bahwasanya peluang usaha di jasa konstruksi ini terkait provider, terkait tower atau menara telekomunikasi, terkait ke catu daya listrik ya. Jadi kita harus juga pastikan pelayanan energi listriknya continuously ya, terus dan berlanjut ya. Itu yang paling kita fokuskan di dalam pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu. Artinya kita mencari peluang-peluang yang baik untuk anggota badan usaha di APNAS ini. Next slide. Kuliah mandiri ya, terintegrasi sistem pembelajaran jarak jauh, e-learning, video streaming, dan pustaka maya. Ini sangat penting pada saat mahasiswa berada di kampung halamannya masing-masing atau di daerah tertentu atau terpencil, maka hal ini juga harus menjadi poin utama atau kesadaran pemerintah kita untuk menyatukan semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat mau dari Sabang sampai Merauke. Sama juga yang terjadi pada saat daerah di Indonesia Timur ya Bapak Ibu. Kalau mereka masih banyak tertinggal sinyal ya, artinya keterbatasan sinyal daripada telekomunikasi tersebut. Next slide. Ya, ini e-learning, mata kuliah di e-learning PENS ya. Next slide. Ya, ini juga video streaming ataupun siaran tunda. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita sudah akhiri daripada presentasi ini. Halo Bapak Ibu? Ya, next slide untuk selesainya. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang kurang paham, ada yang kurang paham? Halo? Saya rasa sudah cukup, Pak. Oke, ya sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat kita hari ini.